Era reformasi memberi peluang bagi perkembangan film dokumenter di Indonesia. Semakin banyak bermunculan pembuat film dokumenter di Indonesia. Menurut sutradara Riri Riza, film dokumenter di Indonesia memiliki peluang pasar lokal. Meski saat ini peredarannya masih terbatas di festival-festival. Reporter Tempo TV berbincang dengan Riri Riza di sela festival Screen Below the Wind di Ubud, Bali beberapa waktu lalu. Saya rasa reformasi memberi banyak peluang kepada dunia film dokumenter untuk berkembang. Mengingat Indonesia ini punya sejarah, punya naik turun, punya berbagai krisis di dalam tahapan-tahapan terbentuknya sebagai sebuah bangsa hingga menjadi bangsa terbuka, cukup demokratis sampai sekarang. Kita punya banyak sekali subjek yang bisa difilmkan, dijadikan cerita di dalam dokumenter. Kita bisa banyak sekali mengambil episode-episode sejarah yang kemudian bisa ditulis, kemudian dijadikan sebuah film dokumenter yang selain bicara soal kesejarahan tapi juga ada nilai dramatikanya. Tentu saja ini peluang, ini sebuah peluang. Saya tidak bicara lebih dulu tentang peluang bisnis tentu saja, karena dokumenter atau film dokumenter biasanya punya tujuan yang lebih tinggi dulu. Dia biasanya diharapkan untuk sebuah perubahan sosial, sebuah dorongan atau katarsis untuk sebuah isu misalnya, dan tidak terlepas kemungkinan untuk tetap menghibur, sehingga di banyak negara di dunia film dokumenter mulai diputar bukan hanya di televisi dan punya nilai jual, tetap ada iklannya misalnya, tapi juga bahkan diputar sampai ke bioskop, dirilis di bioskop. Nah, kita punya semua. Kita punya stasiun TV, kita punya TV daerah, TV lokal, TV publik. Kita punya TV dengan muatan berita misalnya. Dan saya pikir film dokumenter punya pasar dan peluang di Indonesia. Nah, festival seperti ini sebenarnya kesempatan untuk kita mendiskusikan, belajar lagi, melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan itu bagi Indonesia. Nah, yang perlu diingat, di banyak negara mereka mengenal istilah funding untuk film-film seperti film dokumenter ini. Film dokumenter itu masuk ke dalam kriteria film budaya atau film seni, sehingga ada struktur yang diciptakan oleh masyarakat film kemudian didukung oleh pemerintahnya untuk menghidupkan film dokumenter. Ada dana-dana yang disediakan, hibah gitu ya bentuknya. Pembuat film Indonesia sudah sering mendapatkan hibah, tapi bukan dari pemerintahnya sendiri, tapi dari negara-negara di Eropa, dari yayasan-yayasan yang berkecimpung di bidang sosial dan kebudayaan. Nah, inilah yang menjadi embrio lahirnya ide-ide film dokumenter yang bagus. Karena film dokumenter salah satu yang kunci itu adalah ide dan risetnya, development konsepnya, pengembangan konsep-konsepnya. Sehingga kalau teknis jarang sekali kita bicarakan. Film dokumenter tuh kadang-kadang kameranya goyang-goyang, gelap, bermenit-menit, panjang shotnya gitu ya. Tidak mengikuti kaidah-kaidah estetika sinematografi gitu yang umum. Tapi menarik untuk ditonton karena subjeknya. Nah, yang biasanya dibiayai atau diberikan hibah di banyak negara di dunia yang film dokumenternya maju adalah biaya pengembangan konsep. Jadi ya kapasitas harus ditambah. Tapi saya tidak ragu soal bakat, karena sekarang ini kita punya beberapa pembuat film dokumenter muda yang menang di beberapa festival di luar. Ya, mendapat penghargaan, mendapat pengakuan, diundang filmnya ke beberapa tempat gitu. Jadi mungkin yang kita perlukan ya inisiatif-inisiatif yang didukung oleh organisasi yang berdana baik gitu. Berdana cukup untuk mengembangkan dunia film dokumenter. Di Indonesia ini memang kita tidak punya kebijakan yang betul-betul mendukung kemajuan kreativitas di depan komersialisme. Saya rasa wajar saja. Ini adalah negeri di mana kebijakan medianya memang sangat komersil. Tidak ada cita-cita untuk menjadikan media lebih baik di dalam langkah praktis yang jelas gitu. Termasuk dalam hal film. Kita punya direktorat film 2 sekarang di Departemen
pendidikan kebudayaan dan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi saya rasa saya belum mendengar dari dua departemen ini apa yang mereka lakukan yang bisa betul-betul menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas di atas kuantitas. Sebuah komunitas memanfaatkan media video sebagai alat untuk mengenali potensi komunitas tempat mereka tinggal. Baru-baru ini, komunitas bernama Yayasan Kampung Halaman itu membuat program kampanye menentang pekerja anak. Mereka menggunakan konsep video partisipatori dalam bentuk video diary yang dibuat oleh pekerja anak di beberapa daerah di Indonesia. Berikut petikan wawancara Tempo TV dengan Direktur Yayasan Kampung Halaman. Kampung Halaman itu kan sebetulnya Kampung Halaman lembaga yang ingin mendukung satu komunitas yang berkembang di mana ada anak mudanya tuh punya peran yang sangat baik gitu di dalamnya gitu. Mereka berpartisipasi secara aktif gitu ya, remaja di dalam itu berpartisipasi secara aktif, kemudian dilibatkan, dimintai pendapatnya oleh kalangan orang tua atau kelompok-kelompok yang punya kuasa di dalam satu komunitas seperti itu. Nah, untuk mencapai itu gitu kami melakukannya lewat pendidikan populer ya, melalui film, melalui medium populer lah ya, ada film, foto, radio, apapun yang memang diminati oleh anak muda dan remaja gitu. Tapi kami melakukannya secara partisipatif di mana anak-anak itu mengeluarkan sendiri cara pandang dan sikapnya dan pengalamannya lewat si medium film ini. Jadi bukan cerita yang mengada-ngada seperti di sinetron atau apa gitu, bahwa yang diceritakan ya pengalamannya mereka gitu. Sikap yang ditunjukkan ya sikapnya mereka gitu. Jadi yang terakhir ini kami baru aja membuat proyek namanya Aku Masa Depanmu Indonesia. Kemarin ya bulan Mei sampai Juni. Jadi kami memfasilitasi sekitar 41 pekerja anak di beberapa kota. Jakarta, Makassar, dan Sukabumi. Ada pekerja rumah tangga anak, kemudian ada grup SK ya, eksploitasi seks komersial anak, kemudian ada anak yang bekerja di jalanan, dan buruh anak yang di pabrik. Nah, di sana kami anak-anak ini, teman-teman kami ini kemudian memproduksi 6 video diary yang mereka produksi sendiri. Mereka jadi dari mulai ide cerita, riset, yang main ya mereka gitu. Kemudian kami bantu dengan mendistribusikannya gitu. Sudah di launching di 3 kota. Kemudian sekarang tahapnya saat ini kami sedang menerima banyak, kami menawarkan kepada banyak komunitas di seluruh Indonesia untuk memutarkannya secara partisipatif gitu. Jadi kami memberikan mempromosikan siapa yang mau dari komunitas manapun yang merasa punya kepentingan dengan isu pekerja anak, silahkan, misalnya kami akan menyiapkan materinya dan cara panduan berdiskusinya, kalian bikin pemutaran sendiri gitu, kami tidak perlu datang lagi bahkan gitu. Kami sekarang Kampung Halaman sedang dalam proses membantu mereka gitu, jadi film udah selesai, sekarang kami membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk proses mereka keluar dari pekerjaan itu supaya berjalan lancar gitu. Anak-anak ini kan memang terbiasa mendapatkan sesuatu yang pendapatan yang sangat mudah dan langsung besar gitu. Jadi ketika mereka bekerja masuk ke wilayah pekerjaan biasa gitu, seperti penjaga toko, penjaga counter handphone atau apapun, itu ya nggak mudah ternyata buat mereka gitu, karena kata mereka ya nggak cukup kan kalau untuk memberi ke orang tua, buat adik, kakak, seperti itu. Jadi itu kenapa fungsi pendampingan tuh tetap harus dilakukan gitu setelah proses film selesai, nggak bisa dilepas seperti itu.